Sudah bisa kita mulai? Halo, suara saya kedengaran? Kedengaran Pak, kedengaran. Jelas Ayo. banget. Oke, kita mulai ya. Siapa yang berdoa? Uci, Ruga, Pak. Uci lihat itu santai-santai kayak gitu. Pasang muka Ruga. lu. Ayo, kita mulai. Mana suaranya? Oh, nggak ada suaranya ya? Ada, Pak. Cita ada yang berdoa loh. Doa Udahlah. Kukira tadi Ruga jadinya. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Kami kembali lagi bertemu di perkuliahan ini. Kiranya dalam perkuliahan ini senantiasa Tuhan yang selalu menyertai kami. Berkatilah dosen kami yang menyampaikan setiap materi, kiranya inilah kami Bapa, sepanjang perkuliahan kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan, amin. Amin. Baik. Semua tidak puasa hari ini? Enggak, Pak. Ditiadakan puasa hari ini, Pak. Oh, begitu ya. Berarti cukup segar ya? Segar, Pak. Ya, segar ya. Tidak ada yang ngantuk-ngantuk. Tapi belum minum kopi, Pak. Makanya enggak segar, masih berat mata ini. Ya, bawa kopi lah. Enggak ada, Pak. Kopi Bapak kami tunggu ya. Kenapa? Karyani ngantuk, Pak. Riami lagi ngantuk ini. Tidak bersuara. Udah kenyang, Pak. Ya, Udah kenyang orangnya, Pak. Ya itu, kalau udah kenyang kan tidak ada lagi. Enggak ada rasa-rasa kehidupan. Harus ada rasa-rasa kehidupan. Berarti penglihatan sudah terang ya kalau udah habis makan. Terang banget, Pak. Tinggal kekurangannya kopinya lah. Ya buat masing-masing lah. Masa saya harus Iya, sediain Iya Pak, nggak ada sendiri. modal mereka itu. modalnya, Pak. Apa-apa maunya gratis. Waduh, bahaya ini. Di dalam pergumulan semua, Pak. Anak udah berantakan. Kripi Seusah mulu kamu Ruga. dan lain-lain sebagainya. Padahal kemarin ada yang ngambil uang 700. Uang apa itu? Ruga.
Uci Nggak itu tahu, Pak. bestin, udah mereka ambil duit. Oh, udah ada Pusat itu Pak, isi kerja ATM gitu. bayar proposal. Proposal. Pokoknya 700 aku lihat kemarin dia ngambil uang. Oh, dari Uci tuh. Iya, 500 untuk proposal itu Ruga. Sama bestin 1 juta itu. Untuk proposal itu loh Kak. Jadi Coba berarti sudah. nggak masalah kan? Sorry. Oke, kita lanjutkan yang kitab Yosua ya. Iya, Pak. Sebelum kita lanjutkan, Pertama berdoa lah. itu waktu Musa mau masuk ke tanah Kanaan, dari sebelah mana tanah Kanaan Musa mau masuk ke tanah Kanaan itu? Pernah nggak kalian baca itu? Yaitu terakhir waktu mengirim 12 pengintai. Pernah, Pak. Dari sebelah mana tanah Kanaan? Di selatan, di utara, atau di timur laut, atau di mana? Ke timur, Di mana? di sebelah timur Pak. Sebelah timur dari mana? Lupa Pak, lupa bentar ya Pak. Sebelah selatan, Pak. Yang penting di sebelah timur Pak, itu yang kuingat. Kan timur itu banyak. Sebelah tidur. Coba kalian cari dulu peta Israel zaman Musa. Biar jelas. Jadi tidak mengira-ira sebelah timur, tapi katanya sebelah timur mana nggak tahu. Bisa kalian lihat peta ini? Mana Pak? Yang ini? Kelihatan nggak? Mana, Pak? Nggak kelihatan. Enggak, Pak. Kelihatan, Pak. Enggak nampak. Sebelah timur di mana sih Pak? Kayaknya. Mana sih? Ini kelihatan nggak? Belum tampil Pak. Belum tampil ya? Sebentar ya. Kelihatan? Bisa kelihatan? Ya, sudah, Pak. Sudah ya. Nah ini. Kalau pada waktu Yosua kan mereka terakhir berkemah di daerah Moab, ya kan? Sebelum menyeberang ke Yeriko. Ini ya. Nah, sedangkan Musa di mana posisinya?
Posisi Musa di mana? Dari tanah Negev, Pak. Tanah Negev di bagian sebelah mana tanah Kanan? Coba dulu dilihat Yerusalem. Ini nggak jelas petanya. Coba kalian cari dulu di HP kalian. Nggak kelihatan. Kalau ini kelihatan. Nah ini kan kalau di sini kan terakhir Yosua kan sebelum mereka menyeberang ke Yeriko. Ini adalah sungai Yordan. Ya kan? Nah, kalau Musa berada di posisi terakhir mereka Dari Idumea itu, Pak, kalau nggak salah, dari bawah Berseba itu kan Negev. Gerar. Gitu ya, Pak? Gerar, Berseba. Di bawah. Sini ya. Di bawah Idumea, Pak. Sini kan? Iya, di bawah Idumea di situ kayaknya. Ya, jadi di bagian mana tanah Kanan itu? Selatan ya. Ini kan tanah Kanan semua kan? Coba buka dulu di sebentar. Bilangan 10. Bilangan 10 ya. Bilangan 10, bilangan 12, bilangan 13. Coba cari tahu dulu. Posisi terakhir Musa. Sudah dapat? Selatan, Pak, selatan. Di selatan tanah Kanan. Dari selatan. Kalau dari peta dia dari selatan kayaknya. Selatan ya. Iya, Pak. Jadi mereka terakhir itu di tanah Negev. Betul ya, Suade ya? Bilangan 13. Kemudian mereka kemana? Hebron. Hebron ya? Iya, Pak. Ke Hebron mereka. Nah, coba bilangan 13. Dari Gurun Paran ayat 3. Lalu mereka dari padang Gurun Paran ya. Terus kemana lagi mereka habis dari Gurun Paran? Nah, yang menjadi pertanyaan adalah Musa mengirim 12 pengintai dari mana?
ke gunung, Pak. Bilangan 13 ayat 22. Coba dibaca. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Nah, Hebron di daerah mana? Bisa dilihat di peta. Lihat tadi Pak di peta di atas Yudea Pak. Di atas Yudea tadi kayaknya. Hebron. Enggak jauh dari danau, dari sungai Yordan. Ya kan? Hebron. Berarti di sebelah barat dari Laut Mati. Betul ya? Ya kan? Masih di tanah Yehuda. Nah, di situ selanjutnya apa? Mereka ke lembah Eskol. Ya kan? Habis itu jadi bisa kita lihat ya posisinya waktu Musa mengirim 12 pengintai, mereka berarti dari sebelah mana? Tanah Kanaan. Dari sebelah mana? Selatan ya? Bagian selatan. Nah, jadi kalau kita lihat peta tadi itu, bagaimana perbedaan ya? Perbedaan yang diambil oleh Yosua. Sedangkan Yosua, mereka berangkat terakhir, mereka kan berkemah di tanah Amon ya, sebelum menyeberang ke Yeriko. Betul ya? Nah, jadi itu perbedaan yang sangat mencolok ya. Bagaimana Yosua mengawali pelayanannya dengan membuat keputusan yang berbeda dari Musa. Ya kan? Sebentar ya. Sudah muncul? Nah, itu ya. Jadi Sudah Pak. kita lihat di Yosua 2 ya. Yosua dalam mengawali pelayanannya melakukan kebalikan dari apa yang dilakukan oleh Musa. Nah, apa saja yang berbeda yang dibuat oleh Yosua? Yang pertama masalah tempat itu tadi ya. Terakhir mereka di seberang Sungai Yordan sebelum masuk tanah kota Yeriko ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengutus 2 pengintai, sedangkan Musa mengutus 12 pengintai. Nah, gaya kepemimpinan Yosua dengan Musa itu sangat bertolak belakang ya.
Nah, tujuan dari Yosua mengutus 2 pengintai adalah untuk mengintai atau mengetahui bagaimana cara untuk menghancurkan Yeriko dan juga memastikan bagaimana kota Yeriko itu bisa dikalahkan, ya kan? Nah, itu prinsip yang bisa kita lihat ya dari Yosua 2. Ada perbedaan. Jadi Yosua belajar ya dari kesalahan apa yang dilakukan oleh Musa. Sehingga Yosua mengambil tindakan yang berbeda. Nah, kalau kita perhatikan di dalam gereja, model kepemimpinan dari Musa dan Yosua juga bisa kita lihat ya. Bagaimana paradigma cara memimpin yang dimiliki oleh gereja juga bisa kita lihat 2 hal dari 2 orang ini. Nah, coba kita lihat ya. Tadi ya dari peta yang tadi itu ya. Pola pengiriman pengintai ke tanah Kanan, Yosua versus Musa. Nah, Yosua sebelum bangsa Israel menyeberang ke tanah Kanan, mereka berkemah di daerah Moab yang berada di sebelah selatan kanan atau timur Sungai Yordan. Bilangan 32 ayat 19 sama di bilangan 34 ya. Nanti dibaca itu biar kalian bisa lihat posisi terakhir Yosua itu. Nah, ini sedangkan Musa ya. Perkemahan terakhir bangsa Israel sebelum Musa mengirim 12 pengintai adalah di Kades, yaitu padang gurun Paran. Tadi udah kita baca ya di bilangan 10, 12, 13, yaitu berada di daerah Edom di selatan Laut Mati. Nah, mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Jin, bagian timur Laut Kanan, sampai ke Rehob, bagian timur dari Sidon, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb atau selatan kanan, lalu sampai di Hebron. Nah, yang menarik kita lihat ya, kalau pengintai yang dikirim Yosua, yang 2 orang itu, mereka hanya melihat kota Yeriko saja. Mereka di sana cuma 3 hari ya, 3 hari. Sedangkan pengintai yang dikirim Musa, mereka ternyata mengelilingi semua negeri tanah Kanan itu ya, mulai dari padang gurun Jin, Rehob, sampai ke tanah Negeb, Hebron, ya kan? Nah, 12 pengintai itu mengintai berapa lama itu? Tadi kalian baca nggak itu? Berapa hari? 12 pengintai itu berada di tanah Kanan. Ada yang tahu berapa hari? Halo? Halo, berapa hari? Tadi dibaca nggak? Di bilangan berapa itu? 13. Berapa hari? 40 hari ya? Betul nggak? 10 hari, Pak. Nah, itu. Iya, Pak. Bulan Betul, Pak, betul, Pak. Kalau Betul, Pak. kalau 12 pengintai 40 hari, Pak. Nah, jadi kalian bisa bandingkan ya, 40 hari dengan 3 hari. Nah, itu pola yang kita lihat ya. Kalau kita bandingkan pola pengiriman pengintai yang dikirim Yosua sama Musa. Nah, sekarang kita lihat
Yosua 2 ayat 9 sampai 11. Sudah berapa lama bangsa-bangsa Kanaan mengalami ketakutan? Coba dibaca dulu Yosua 2 ayat 9 sampai 11. Berapa lama bangsa Kanaan, khususnya penduduk kota Yeriko, mengalami ketakutan? Ada yang tahu? Coba dibaca dulu Yosua 2 itu. Yosua 2 ayat 9 sampai 11. Nggak disebutkan sih Pak tentang waktu mereka ketakutan. Ya, secara itu memang tidak disebutkan, tapi bisa kita baca dari pernyataan dari Rahab. Kalau dari situ kita lihat berita itu ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka udah tahu barang itu. Nah itu. Jadi Pas kalau mereka menyeberang Laut Terbarau itu. Berarti sekitar 40 tahun yang lalu mereka udah tahu. nah itu. Jadi berarti penduduk kota Yeriko paling tidak 40 tahun mereka mengalami ketakutan. Ya. Coba baca dulu apa yang disampaikan oleh Rahab di situ. Ketika mereka bertemu dengan dua pengantai itu. Ayat 9. Yosua 2 ayat 9. Ada yang bisa membaca? Yosua 2 ayat 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab